أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, juga para pemirsa yang menyimak di tempatnya masing-masing. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab ke-93, yaitu siapa yang menampar budak atau pembantunya, maka hendaknya dia memerdekakannya tanpa pengganti. Kemarin sampai hadis ke-177, sekarang hadis ke-178. Musaddad menceritakan pada kami, dia berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan padaku dari Sufyan, dia berkata, Salama bin Kuhail menceritakan padaku, dia berkata menceritakan padaku, Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata, latamtu maulalana fafaru fada'ani abi faqala lahu iktassa kunna walada Muqarrin sab'atan lana khadimun falatamaha ahaduna fadukira dhalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal murhum falyutikuha. Faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum khadimun ghairaha qala falyastakhdimuha fa idza istaghnau khallu sabilaha. Kata Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, aku pernah menampar seorang budak, lalu dia kemudian lari. Kemudian ayahku memanggilku dan berkata kepada budak itu, balaslah itu. Jadi budaknya disuruh membalas kepada anak majikan yang telah menampar dirinya. Kami anak Muqarrin ini jumlahnya ada 7 orang. Kami hanya punya 1 orang budak itu yang ditampar itu. Sudah 1, ya, cuma 1 pembantunya, budaknya ditampar lagi. Anaknya 7, jadi banyak yang dikerjakan. Maka dari salah satu di antara kami menamparnya. Maka kejadian itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, perintahkan mereka agar memerdekakannya, ya, supaya memerdekakan budak itu. Lalu dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka ini tidak memiliki pembantu kecuali cuma 1 itu.
Kemudian Rasulullah pun mengatakan murhum fal yu'tikuha. Kemudian laisa lahum khadimun qala fal yasta'dimuha. Oleh karena itu, kalau memang satu budaknya atau pembantunya cuma satu, maka biarkan mereka menggunakan pelayanannya. Artinya tetap saja jadi budak, tidak jadi dimerdekakan. Kemudian faidas taghnau khallu sabila. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, segera dimerdekakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi zaman dulu masih ada perbudakan. Islam memberantas perbudakan. Ketika terjadi pada keluarga Muqarrin ini, dia punya anak 7, cuma ada satu budak atau pembantu, lalu salah satu anaknya itu nyalahi aturan, ya, emosional atau apa, kemudian ditampar. Nah, tebusannya itu dimerdekakan. Jadi ketika disuruh kisos, suruh bales, itu budaknya tidak mau, maka tebusannya ya dimerdekakan. Padahal cuma sekedar nampar saja, sekedar nampar, apalagi sampai melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, inilah kalau bicara HAM, Islam sudah ada HAM sebelum adanya HAM ala barat itu. Maka yang sering dituduh anti HAM itu Islam. Wah, potong tangan melanggar HAM, hukum rajam melanggar HAM, hukuman mati melanggar HAM. Nah, padahal mereka yang melanggar HAM, mereka yang penjajah. Suku-suku asli di daerah yang dijajah itu dibunuhi semua oleh orang barat yang sekarang menggembar-gemborkan HAM itu, ya kan? Apa bangsa aslinya Amerika itu, Pak? Kulit hitam, ya kan? Ya, Apache, aborigin dan lain sebagainya, itu suku-suku asli, tapi dibantai oleh mereka, melanggar HAM. Katanya mereka itu orang kelas 2 sampai sekarang. Islam ini mengangkat derajat manusia. Tidak ada kasta di dalam Islam, semua sama di hadapan Allah. Yang beda itu takwanya. Mau kulit putih, kulit hitam, statusnya pembantu atau majikan, yang masuk surga itu yang bertakwa. Presiden kalau tidak bertakwa neraka selamanya, ya. Pembantu, budak, rakyat kalau bertakwa dia masuk surga selamanya. Maka al-jannatu liman ittaqa, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, surga itu khusus bagi orang yang bertakwa, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, tidak punya karcis masuk surga, tidak bisa, Pak, ya, tidak bisa. Wan naru liman asa, sedangkan neraka itu bagi orang yang ahli maksiat, walaupun dia itu pejabat, penguasa, punya senjata, jadi orang kaya di dunia itu. Kalau maksiat melulu, maka neraka tempatnya, naudzubillah. Liman ittaqa walau abdan habasyan, kata Rasulullah, walaupun dia seorang budak Habsi, Afrika, Nigeria, kulit hitam, kulitnya persis kayak cat gini, nah, kayak jaket itu. Pernah tahu, Pak, orang kulitnya kayak gitu, kayak bajunya cuman pakai itu, hitam pol. Kalau dia bertakwa masuk surga. Jadi nek ketok pas meringis tok, ketok putih untune, itu kalau bertakwa masuk surga. Bilal, seorang budak dari Afrika. Jadi masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah itu masyarakat majemuk. Istilahnya sekarang itu pluralitas suku, agama, ras, komplit di situ, Pak. Persis Indonesia ini. Kabeh ono nang ngene. Ya, semua ada. Pluralitas, bukan pluralisme loh, ya. Pluralitas. Apa istilahnya itu kalau pluralitas? Berbeda-beda, bermacam-macam.
itu ngumpul di Madinah itu. Ada yang bule dari Persia, ada yang dari Romawi, ya, ada yang dari Afrika. Nah ini Bilal, budak hitam dari Afrika. Makanya kata Rasulullah, siapa saja yang bertakwa masuk surga, walaupun dia Bilal. Contoh kasusnya, bahkan sebelum beliau meninggal, Bilal sudah ada sinyal-sinyal masuk surga. Apa itu? Sandalnya terdengar kresek sandalnya. Rasulullah ditunjukkan pada waktu Isra wal Mi'raj, kamu kok sandalmu sudah di surga ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan itu? Ini sahabat yang lain belum loh, cuma Bilal. Ya Rasulullah, tidak ada, perasaan biasa saja, saya adzan kayak biasanya, tidak ada istimewa. Adzan semua orang bisa adzan, apa amalan apa? Coba di review sama dia. Mungkin yang hendak dilakukan orang lain itu mungkin ini. Saya itu selalu jaga wudhu. Saya kalau batal langsung wudhu, cari air langsung wudhu. Terus habis wudhu saya sholat, sebagai tanda syukur saya bisa wudhu sholat. Makanya disebut kalangan ahli fikih disebut sholat syukrul wudhu, ya. Sholat sunnah setelah berwudhu kapan saja, ya. Maka Bilal melakukan itu. Saya sholat 2 rakaat, habis gitu sholat 2 rakaat, itu saja mungkin. Padahal Rasulullah tidak mengerjakan itu, Pak, ya kan? Rasulullah tidak mengerjakan habis wudhu kemudian Rasulullah kemudian sholat, itu tidak. Itu pekerjaannya Bilal, amalan Bilal yang waktu hidup Rasulullah menstempel, oh ya benar, ya. Nah kalau kita sekarang kemudian ngarang, habis makan sudah tanda bersyukur, habis makan tak sholat 2 rakaat, terus sampai bikin ini ajaran ini kan baik, itu bid'ah namanya. Siapa yang nyetempel itu? Nah, Rasulullah sudah meninggal. Nah, itu orang kadang terjadi sekarang seperti itu, Pak. Jadi ojo dididik bid'ah gitu katanya. Loh, yang ngomong bid'ah itu Rasulullah. Kalau kita beramal kemudian disandarkan kepada Rasulullah, cari tahu apa Rasulullah memerintah, memberi contoh, mengizini. Kalau tidak dalam 3 hal ini jangan kerjakan. Man waktu, tenaga, pikiran, tidak dapat pahala. Meskipun apik menurut orang sak dunia. Nah, Bilal ini beramal seperti itu karena Rasulullah masih hidup, sehingga oh benar kamu Bilal, teruskan sama Bilal, menjadi sunnah sahabat dan kita menirunya mendapat pahala. Begitu para jamaah. Jadi kembali lagi, yang masuk surga itu yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu satu, bertauhid kepada Allah, yang kedua dia beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah beramal yang tidak sesuai tuntunan, walaupun seikhlas apapun tidak diterima oleh Allah. Atau benar sesuai tuntunan tapi niatnya bukan karena Allah, ingin pangkat jabatan, ingin pujian orang. Jadi 2 hal, yaitu khalisan, ikhlas, yang kedua sawaban, mencontoh, mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bertakwa seperti itu para jamaah. Islam tidak membedakan apakah dia budak, apakah dia majikan. Wong ini hanya peran saja kok. Suatu ketika ada seorang budak, siang hari panas, lari sekencang-kencangnya, tidak pakai sandal, disuruh majikannya, ini budak yang akas ini, lari sana kemari, put balik kiri, terus put balik kanan, dilihat sama sahabat, ya Rasulullah kasihan itu budak itu, kasihan budak itu, dipelosor sama majikannya, diforsir. Jangan kau merasa kasihan, dia itu kelak akan menjadi calon penghuni surga, dia akan masuk surga.
Terus kemudian kata sahabat ini, kalau begitu kita bebaskan aja, kasihan. Loh, justru karena kerjaannya seperti itu, dia sabar seperti itu, itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Para jamaah, Rasulullah tahu yang gaib, mana ini orang masuk surga, mana ini neraka, sudah dikasih kabar gembira sebelumnya, ya kan? Ini dua contoh, ini budak Bilal dan sahabat ini yang lari-lari tadi disuruh majikannya. Artinya apa? Peran kita di dunia itu, mari kita berperan sebaik-baiknya. Kalau kita jadi pembantu, jadilah pembantu yang baik, yang jujur, yang menjaga harta majikannya, bukan malah ngentit gelas, piring, wajan, sutil milik majikan. Atau kalau jadi karyawan, barang-barang di kantor dibawa pulang, stabilo, setipo, bolpen, kertas, amplop, tidak boleh Pak Bu, sekecil apapun. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik, yang jujur. Loh, bayarannya gak nutut ya Ustaz, yang jaluk undak no, BBM undak kabeh saiki, ya kan? Nah, begitu pula yang kedua, kalau kita jadi juragan, jadilah majikan yang baik dan benar, karena semua mempertanggungjawabkan. Semua punya peluang masuk neraka, semua punya peluang masuk surga. Menjadi majikan yang paham akan keadaan dari pembantu atau karyawan, ya, dipenuhi kebutuhannya, gajinya jangan sampai terlambat, kemudian beban yang diberikan itu diukur, jangan sampai diforsir melebihi dari tugasnya, ya, begitu. Tidak boleh mendolimi, apalagi sampai menghukum secara fisik, menampar, menendang dan lain sebagainya. Yang marah itu Allah yang punya, ya, majikan milik Allah, pembantu atau budak juga milik Allah. Tidak boleh ada saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya hadis 178, kita lanjutkan hadis 179. Muhammad bin Munkadir berkata kepadaku, siapa namamu? Aku pun menjawab, Syu'bah. Dia lalu berkata, Abu Syu'bah menceritakan padaku dari Suwaid bin Muqarrin Al-Muzani, dia melihat seseorang memukul budaknya, lalu dia berkata, amma alimta anna suratu muharramah, ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwatin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana illa khadimun falatamahu ahaduna fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqah. Apakah engkau tidak tahu bahwa perbuatan seperti itu diharamkan? Jadi ada seorang memukul budaknya, lalu dia diberitahu, kamu tidak tahu tak apa perbuatan seperti itu diharamkan, nggak boleh kamu mukul itu. Aku adalah salah satu dari 7 bersaudara di zaman Rasulullah, kami tidak pernah mempunyai pembantu kecuali cuma seorang ini, lalu salah seorang dari kami memukulnya, maka Nabi pun memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Nah, ini sama, tinggal satu hadis lagi, hadis 180, yaitu dari Zadzan Abu Umar, dia berkata, kami berada di rumah Ibnu Umar, lalu ia memanggil pembantunya setelah dipukulnya. Ia lalu membuka punggungnya dan berkata, apakah menyakitkanmu? Pembantunya menjawab, tidak. Ibnu Umar lalu memerdekakannya. Ia lalu mengambil sebatang kayu dari tanah dan berkata, aku tidak memperoleh pahala seukuran batang ini. Lalu aku katakan, wahai Abu Abdurrahman, mengapa engkau mengucapkan seperti itu? Lalu Ibnu Umar pun berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man daraba mamlukah hadda lam ya'tihi aw latama wajahu kaffaratun ayyutiqahu. Siapa yang memukul budaknya
atau menampar wajah budaknya, maka balasan atau tebusannya adalah memerdekakannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis-hadis mengenai membebaskan budak yang Islam itu datang membebaskan manusia dari penjajahan sesama manusia menuju beribadah atau taat hanya kepada Allah Ta'ala. Dan dari hadis ini bisa disimpulkan larangan kita berbuat dolim kepada siapapun, ya, larangan berbuat dolim kepada siapapun, karena perbuatan dolim itu pasti akan dibalas oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kepada pelakunya kalau pelakunya tidak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kedoliman, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kejahatan musuh-musuh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.